Oh itu. Para pemuda geng motor yang nongkrong hingga Minggu dini hari di pinggir Jalan Etanol, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang dirazia petugas. Mereka tak sempat melarikan diri karena akses jalur ini dikepung dan ditutup kendaraan polisi. Mereka yang terjaring razia digeledah dan diperiksa surat-surat kendaraannya. Mereka yang tidak bisa menunjukkan SIM dan STNK, motornya disita. Sedangkan untuk motor yang menggunakan knalpot brong langsung disita tanpa ampun meskipun pemiliknya membawa surat-surat kendaraan. Hingga akhir razia, sebanyak 20 sepeda motor disita dan sebagian besar adalah sepeda motor berknalpot brong karena suara bisingnya mengganggu kenyamanan warga tidur. Mas, resah nggak Mas dengan adanya anak-anak pakai motor brong ini? Bukannya rasa pusing suaranya. Gak bisa istirahat. Sering ya? Wah sering bener, apalagi malam minggu ini. Ini warga mana sih? Saya di sini loh. Enggak. Sini rumah. Ini motor-motor warga mana nih? Gak tahu juga saya. Kalau saya warga sini. Nggak kenal sama motor-motornya. Apa harapannya nih? Ya kalau mau ngumpul-ngumpul sih boleh, tapi jangan berisik lah. Ganggu. Sepeda motor yang disita dibawa ke Mapolsek Banjar Agung Tulang Bawang. Bagi pemilik motor berknalpot bising alias brong akan dikembalikan ke pemiliknya dengan syarat menunjukkan STNK dan BPKB serta mengganti knalpot dengan standar pabrikan di kantor polisi. Kemudian knalpot brong diserahkan ke polisi untuk dimusnahkan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kalau sendiri kamu orang ya, suruh kami datang ke sini. Ya. Kawanan pencuri motor kian nekat, bagaimana tidak? Mereka tak segan-segan menggasak beberapa sepeda motor sekaligus bak sedang panen ketika korbannya lengah. Pencurian terjadi di kamar kos Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat pelakunya hanya 2 orang, namun diperkirakan bisa lebih. Sebab di tempat ini mereka menggasak 4 motor sekaligus yang diparkir pemiliknya di depan kamar kos masing-masing. Mereka berhasil masuk ke lingkungan rumah kos dengan cara merusak gembok pagar. Telah terjadi kehilangan 4 unit motor kendaraan roda 2 di Jalan Bumi Manti 2 Gang Jakarta 3. Untuk nama kosan Wisma Ibu Raden 1. Kejadiannya sekitar lebih kurang pukul 3 dini hari. Ada yang masuk itu 2 orang yang masuk, cuman kalau di luar kita kurang tahu. Pencurian 4 motor sekaligus tersebut menyita perhatian pemerintah kecamatan yang kemudian menginstruksikan anggota Linmas meningkatkan intensitas jaga malam. Datang ke kelurahan karena sering kali terjadi, kami sudah upayakan untuk lebih meningkatkan lagi patroli Linmas. Sudah kami tingkatkan patroli Linmas ini. Cuman masih kejadian lagi. Jadi nanti kami ke depannya insya Allah akan mengumpulkan seluruh pemilik kos dan kami himbau untuk kita membentuk Pam Swakarsa. Jadi mungkin nanti lebih diperketat lagi. Pencurian 4 motor di satu tempat tersebut sudah dilaporkan para korban ke Polresta Bandar Lampung. Hingga hari Minggu kemarin, para pelaku belum ditangkap polisi dan kasusnya masih dalam penyelidikan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang warga yang akan menangkap pencuri motor di Metro Pusat Metro menderita luka di lengannya akibat terserempet peluru senjata api yang dilepaskan tersangka pada hari Sabtu malam. Korban menderita luka memar dan kini sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kejadian bermula saat warga memergoki 2 pencuri motor sedang beraksi. Warga sempat menangkap para tersangka, namun satunya kemudian mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arah warga. Setelah 3 letusan tembakan, warga yang ketakutan kemudian mundur dan pelaku berhasil kabur.
Itu ada 2 orang sekitar setengah 11-an. Setengah 11 malam loh ini, dan pagi. Nah itu bagaimana kita kok bisa tahu kalau dia orang mau mencuri itu Bang? Karena aku ngeliat dari CCTV, ada videonya juga. Nah itu mereka bawa senjata api apa? Enggak Bang? Senjata api. Berapa kali Bang mereka? 4 kali tembakan, 3 kali tembakan di tempat kejadian, 1 kali tembakan depan bengkel aku. Tidak sampai 24 jam pengejaran, 1 dari 2 pelaku berhasil ditangkap saat perjalanan ke kampung halamannya di Desa Nibung, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Tersangka Aman Yudi ditembak kedua kakinya karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Satunya lagi bernama Nasir alias Eko Sabun berhasil melarikan diri. Bahwasanya hari ini telah melakukan mengamankan tersangka yang viral ya, kemarin melakukan tembakan terkait curanmor yang ada di kota Metro bersama warga Desa Nibung, Jabung. Akun tersangka sendiri senjata dapat dari mana itu? Untuk senjata hanya dari temannya. Polisi menyita barang bukti berupa 1 sepeda motor dan kunci T milik tersangka. Berdasarkan catatan polisi, tersangka Nasir alias Eko Sabun yang masih buron tersebut merupakan residivis yang pernah mendekam di Lapas Nusa Kambangan. Asep Saifullah melaporkan dari Metro. Lima tersangka jaringan pengedar narkotika diringkus dan digelandang ke Mapolresta Bandar Lampung Sabtu siang. 4 tersangka merupakan warga Bandar Lampung, yaitu Verlano Arif, Arkan Wahyu, Ivan Priantoro, dan Iqbal Khadapi. Sedangkan Syamsul Ma'arif asal Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. 2024 sekira Polisi awalnya menangkap tersangka Verlano di kediamannya saat sedang mengemas pil ekstasi ke dalam paketan. Polisi mendapati 500 butir pil ekstasi yang baru diterima tersangka dari seorang bandar di Kabupaten Pesawaran. ayat 1 sub pasal 1. Dalam pengembangan lanjutan, 4 tersangka lainnya ditangkap di sebuah kamar kos di Kedaton dan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dari 4 tersangka terakhir yang mengaku berperan sebagai kurir, polisi menyita ratusan butir pil ekstasi, 1 bungkus besar sabu-sabu, timbangan digital, dan ratusan plastik klip. Ini dari hasil yang kita lakukan pemetaan dengan barang bukti yang tadi kami sampaikan 890 butir. Ini kurang dengan kita berkoordinasinya sudah menyelamatkan 890 jiwa. Tentu harapan kita ke depan wilayah Bandar Lampung ini kita harapkan bisa bebas narkoba, tetapi hal itu bisa diwujudkan bukan hanya dari pengungkapan, tetapi lebih kepada bagaimana tadi yang saya sebutkan, membentengi warga, membentengi adik-adik kita, anak-anak kita dari pengaruh negatif narkoba ini. 2 juta rupiah. Itu yang merintahin memang residivis dalam penjara atau gimana? Bukan kawan sendiri. Oh, memang sudah sering kamu disuruh dia ya? Baru pertama kali Pak. Setiap transaksinya kamu diberi upah 2 juta? Iya. Sasaran kita apa? Pembeli kita kebanyakan apa? Kurang tahu saya Pak. Kamu diperintahin suruh ngirim ke diskotik atau kemana? Kemana kau jual ya? Ambil barang. Kebanyakan kamu jual? Saya langsung disuruh mantel. Mantap aja. Total narkoba yang disita sebagai barang bukti 890 butir pil ekstasi, 10 gram sabu-sabu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasoknya yang identitasnya telah dikantongi polisi. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.